Halo pemirsa, apa kabar Anda di libur panjang kali ini pemirsa? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari ledakan tabung gas yang mengakibatkan kebakaran rumah di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. 12 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebuah rumah di Jalan Taman Palem Raya, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga. Petugas pemadam bersama 12 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Usai 1 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas berukuran 3 kg. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran pun kini ditangani Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Meludaknya volume pengunjung Pekan Raya Jakarta membuat ruas Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat macet hingga 2 km. Arus lalu lintas di sekitar PRJ, Jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Banyaknya pengunjung yang ingin memanfaatkan hari liburnya ke Pekan Raya Jakarta mengakibatkan antrian kendaraan mengular dari pintu masuk hingga ke jalan. Tidak hanya di pintu masuk pemirsa, kendaraan yang hendak keluar dari PRJ dan menuju Jalan Benyamin Sueb juga mengalami kemacetan yang luar biasa. Kemacetan hingga mencapai 2 km mengular mulai dari pintu keluar hingga arah Sunter, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara mengaku terjebak macet selama berjam-jam. Ya pemirsa, viral oknum polisi terekam kamera warga memalak pengendara motor. Saat ini oknum polisi tersebut telah diamankan dan mendapatkan hukuman berguling di aspal. Inilah salah satu hukuman yang harus dijalani seorang oknum Polantas Polrestabes Medan, yakni Aibtu Rudi Hartono, dan langsung ditindak tegas. Sebelumnya pelaku diserahkan ke bidang propam dan menjalani hukuman berguling-guling di aspal panas. Hukuman ini diberikan ke pelaku lantaran pelaku melakukan pungli. Aksinya pun terekam jelas dari video yang viral di media sosial dan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf. Warga Kota Medan, manakala tadinya saya banyak kesilapan dan kekurangan saya dalam bertugas, saya yakin ini adalah ujian bagi saya, karena kita manusia biasa, adalah petunjuk dari Tuhan yang kuasa untuk saya bisa menyadarkan diri di mana yang lebih baik untuk diri saya dalam saya berdinas. Menyesali perbuatan nggak, Pak? Besarnya. Menyesali perbuatan nggak? Dan saya menyesali perbuatan saya, dan saya tidak akan berjanji mengulangi kembali perbuatan saya yang mencoreng institusi Polri. Demikianlah kata-kata dari saya selaku insan Polri yang tidak luput dari kekurangan dan kesilapan. Saya mohon maaf pada seluruh Kota Medan yang selama ini saya mungkin ada kesilapan. Saya mohon maaf dan sebesarnya. Atas perbuatannya, kini Aibtu Rudi Hartono telah ditempatkan di tempat khusus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Aibtu Rudi Hartono pun dikenakan pasal tentang Undang-Undang Kode Etik Profesi Polri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencabulan terhadap 2 orang anak di bawah umur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dihakimi warga. Warga emosi lantaran pelaku berusaha melarikan diri dengan cara memanjat genteng.
Kemarahan warga tidak terbendung saat melihat pelaku pencabulan berusaha melarikan diri. Pelaku bahkan nekat memanjat atap rumah untuk menghindari amukan warga. Banyak warga yang mengepung membuat pelaku yang berprofesi sebagai badut jalan ini tidak bisa berkutik. Usai dihakimi, pelaku akhirnya diserahkan ke Mapolsek Cikarang. Kasus terungkap setelah korban bercerita kepada keluarganya. Modusnya pelaku mengiming-imingi korban dengan uang. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika ternyata korban lebih dari satu orang. Ternyata korban tidak ada satu orang, korban ada 2 orang. Hasil pemeriksaan sementara terhadap 2 orang korban dengan inisial RF dan DA. Pemeriksaan sementara di kedua anus korban mengalami kekerasan seksual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak tentang kekerasan terhadap anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkap pendaki asal Brasil Juliana Marins meninggal dunia dalam waktu singkat karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal itu diketahui dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandala Denpasar, Bali. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Di hasilnya kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban, terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tubuh. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang indah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Pelaku mengaku nekat melakukan pembunuhan karena sakit hati sang ibu lebih menyayangi anak perempuannya. Gak bisa. Tangis histeris keluarga pecah setelah mendapati Ratna, 48 tahun, tewas dibunuh bersimbah darah di perkebunan sawit di Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Petugas Satreskrim Polres Lamandau bergerak cepat menangkap Samsuden, 30 tahun, pelaku pembunuhan yang merupakan anak kandung korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh ibu kandungnya karena sudah lama merasa sakit hati. Korban lebih menyayangi anak perempuannya. Sebelum melaksanakan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengonsumsi obat batuk sebanyak 18 saset dan mengasah pisau dari rumah. Pelaku mengintai korban yang sedang dalam perjalanan pulang melewati kebun sawit usai mengantar anak perempuannya ke sekolah lalu menikam korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara.